Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Shalom dan selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online PKK pada minggu ini. Apa kabar semua? Saya berharap anak-anak dalam keadaan yang baik-baik saja. Jadi sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, tetapku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti, aku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormati-Mu. Dalam nama kami Yesus Kristus kami memohon. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa yang kami muliakan sampai selama-lamanya. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Shalom anak-anak. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan mau berterima kasih kepadamu karena sepanjang 6 hari yang telah berlalu, Tuhan melindungi, menjaga kami. Dan sampai tiba saatnya pada pagi hari ini, pada hari ini kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati apa yang akan kami pelajari pada hari ini, supaya itu dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks yang akan kita pelajari pada hari ini diambil dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 39. Tajuk cerita pada hari ini yaitu Filipus bersaksi kepada orang Ethiopia. Nah, anak-anak, Filipus adalah murid Yesus karena dia bercerita tentang Yesus kepada orang di kota Samaria. Suatu hari malaikat Allah datang kepada Filipus dan berkata kepada dia, "Pergilah ke arah selatan, ke jalan yang menghubungkan Yerusalem dengan Gaza." Filipus pergi dengan serta-merta dan tidak seorang pun yang berjalan melalui jalan itu. Kenapa Filipus perlu berjalan di tempat yang sunyi? Dia sendiri pun tidak mengerti. Tetapi Filipus taat akan perintah Allah yang disampaikan melalui malaikat. Dia meninggalkan kota Samaria, dia memulakan langkah berjalan di jalan yang sangat sunyi. Lalu Filipus berpikir, kenapa aku perlu pergi ke sini? Dalam pikiran Filipus, dia tidak tahu Allah sebenarnya mahu dia berjumpa dengan seseorang untuk memberitakan tentang Yesus. Filipus berjalan dan terus berjalan seorang diri. Tetapi dia tahu Roh Kudus memimpin dia. Lalu Filipus sampai ke jalan besar, dia mendengar sesuatu. Nah, apakah yang dia dengar? Filipus mendengar klopet klop, klopet klop, klopet klop. Bunyinya seperti tapak kaki kuda dan kereta kuda. Dan Filipus melihat sebuah kereta kuda yang sangat cantik sedang menuju ke arahnya. Di situ ada seorang lelaki yang sedang duduk membaca buku. Warna kulitnya gelap dan berambut keriting. Dia adalah seorang lelaki yang datang dari negara jauh, Ethiopia. Ketika Filipus sedang melihat kereta kuda yang menghampiri dia, Roh Kudus berkata kepada Filipus, "Pergilah ke kereta kuda itu." Lalu Filipus pun berlari menuju ke kereta kuda tersebut. Dia mendengar lelaki itu sedang membaca kitab suci. Lalu Filipus berkata, "Adakah kamu faham dengan apa yang kamu baca?" kata Filipus. "Aku tidak dapat memahami karena tiada yang membantu aku. Sila naik dan duduk di sebelahku dan tolong aku untuk memahaminya." Filipus sangat gembira dan dia naik ke atas kereta kuda dan dia mulai menceritakan kepada lelaki itu tentang Yesus yang tertulis dalam kitab suci.
Lelaki dari Etiopia itu mendengar dengan penuh perhatian. Dia percaya kepada semua yang diberitahu oleh Filipus tentang Yesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dalam perjalanan pulang, mereka terjumpa satu sungai, dan orang Etiopia itu pun bertanya, "Bolehkah aku dibaptis?" Filipus berkata, "Apabila kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu boleh dibaptis," kata Filipus. Filipus dan orang Etiopia itu pun turun dalam sungai, dan Filipus membaptis orang itu. Selepas itu, Roh Kudus membawa Filipus ke kota yang lain untuk memberitakan tentang Yesus. Orang Etiopia itu sangat gembira, walaupun Filipus tidak bersama dengan dia tetap percaya bahwa Yesus selalu bersama dengan dia. Dan dia kembali ke negeri asalnya dengan penuh sukacita. Anak-anak, siapakah yang memberitahu Filipus untuk pergi ke jalan yang sunyi? Jawabannya yang Anda katakan ataupun anak-anak katakan itu benar. Allah mengantar malaikat untuk memberitahu dia. Siapakah yang memberitahu Filipus untuk pergi ke kereta kuda? Iya, jawaban kamu benar. Roh Kudus yang berada di hati Filipus. Roh Kudus juga membantu dia untuk berkongsi tentang Yesus kepada pembesar di Etiopia. Roh Kudus membantu pembesar itu untuk percaya kepada Yesus, dan Roh Kudus memberi sukacita kepada orang Etiopia itu. Begitu juga Roh Kudus boleh membantu anak-anak setiap hari. Dia akan mengajar kamu apa yang perlu dicakapkan. Jika adik kamu menangis karena dia takut dengan sesuatu, kamu boleh berkata kepada dia, "Jangan takut, Tuhan Yesus akan menjaga kita." Adakah keluarga kamu berdoa sebelum makan? Jika tidak, kamu boleh minta izin dari ibu atau bapak kamu supaya kamu berdoa dan mengucap syukur untuk makanan itu. Cerita Alkitab yang kita pelajari pada hari ini sampai di sini saja. Dan kita terus beralih kepada ayat hafalan. Ayat hafalan pada pelajaran kita pada hari ini diambil dalam kitab Mazmur 118 ayat 17. Aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Demikianlah ayat hafalan untuk hari ini. Mari kita berdoa untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, bersyukur kepadamu karena pembelajaran yang telah kami dengar atau kami telah pelajari bersama anak-anak pada hari ini. Kiranya itu akan membentuk pribadi kami, membentuk iman kami supaya terus percaya kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak yang sedang belajar, yang sedang mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi panduan, pelita, dan penerang bagi kehidupan mereka. Berkati semua anak-anak Tuhan, kiranya mereka menjadi orang yang penting dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat, bahkan dalam gereja Tuhan. Pakai mereka untuk kemuliaan Tuhan di masa yang akan datang. Berkat Tuhan yang menyertai, melindungi, dan memberkati mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep,
Down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep. Down, down, deep down in my heart. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tak tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama berdoa bagi doa berkat. Bapa kami yang ada di syurga, terima kasih atas berkat pimpinan-Mu sepanjang ibadah kami. Biarlah Bapa, kemuliaan-Mu dan kasih-Mu senantiasa menyertai kami pada saat ini sampai selamanya. Amin.